Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihi al-mukhtari man da'ana ilaihi bi'izni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana labbaika ya Rasulullah. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasirul haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'd. Waqala Allah ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, pada kesempatan di malam hari yang indah ini, di bulan yang mulia ini, kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberi banyak anugerah dan nikmat, dan yang paling utama dari sekian nikmat yang Allah berikan adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Alhamdulillah, kita juga masih diberi umur usia untuk bisa menunaikan ibadah siam, ibadah puasa di bulan Ramadan ini, yang mudah-mudahan kesempatan ini dapat kita maksimalkan dan mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang sukses, orang-orang yang berhasil dalam Ramadannya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pada kesempatan malam hari ini, temanya adalah kembali ke fitrah. Karena tak lama lagi, baru kemarin kita bahagia, kemarin kita senang, kita kemarin menyambut datangnya bulan suci Ramadan, bulan yang dinanti-nanti oleh umat muslim seluruhnya dan mukmin. Namun kita sekarang sudah masuk ke 10 terakhir bulan Ramadan, yang mudah-mudahan kita dapat memaksimalkan ibadah siam ini, ibadah di bulan Ramadan ini, karena Ramadan mungkin tahun depan, bahkan Ramadan tak akan hilang, akan datang lagi. Tapi pertanyaannya, apakah kita akan ada di saat Ramadan itu datang? Maka maksimalkanlah di kesempatan ini supaya kita tidak menyesal di kemudian hari. Di bulan Ramadan sangatlah istimewa, bahkan di dalam suatu riwayat, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu taqaddama min dzambih. Siapa orang yang berpuasa, yang beribadah, menunaikan ibadah siam di bulan Ramadan, imanan, karena iman kepada Allah, karena takut kepada Allah, dan karena cinta kepada Allah, wahtisaban, dan mengharapkan keridhaan Allah, dengan mengharapkan pahalanya Allah, ghufira lahu, maka Allah akan mengampuni dosanya yang telah lalu. Insya Allah kita semua dapat ampunan dari Allah, karena di bulan Ramadan ini bulannya rahmah, bulannya magfirah, dan bulannya pembebasan api neraka. Balik kepada topik yang tadi, kembali ke fitrah, bahwa setiap manusia hambanya Allah, pasti Allah menginginkan semua hambanya menjadi hamba yang baik, hamba yang mulia. Kita diberi banyak tuntunan oleh Allah, salah satunya adalah bulan Ramadan ini adalah bulannya pendidikan, bulannya madrasah. Kita di bulan Ramadan bukan hanya puasa menahan lapar, tapi kita pun memaksimalkan dengan banyaknya ibadah. Salah satunya kita menunaikan sholat nafilah, kita menunaikan sholat tarawih, bahkan sholat tahajud kita kejar di 10 terakhir malam ini, dan juga banyaknya tadarus. Tak lain tujuannya untuk kita menjadi orang yang tatkun, yang bertakwa, untuk menjadi orang yang mulia. Karena sesungguhnya setiap manusia, setiap hambanya Allah
diinginkan oleh Allah menjadi hamba yang mulia, karena Allah perlu diketahui Allah tak butuh akan ibadah kita, Allah tak butuh akan sholat dan puasa kita, dan sebaliknya Allah pun tidak akan merubah ketuhanan Allah dengan kemaksiatan kita, kejelekan kita, karena tetap Allah adalah sebagai Tuhan kita. Tidak berkurang sedikit pun kemuliaan Allah dan keagungannya Allah. Karena sesungguhnya di dalam bulan puasa ini tujuannya adalah kesucian, pembebasan daripada kotoran-kotoran kita, yang mana sebelum bulan puasa, sebelum bulan Ramadan, kita banyak lalai kepada Allah, kita banyak lupanya kepada Allah. Maka tujuan puasa kita mengingat kepada Allah, menjadikan hamba yang lebih dekat dengan Allah. Itulah makna suci, yaitu baik, berubahnya kelakuan menjadi baik, menjadi lebih benar, menjadi lebih indah. Itu tujuannya, supaya kita baik, benar, dan indah. Dengan itu kita diharapkan oleh Allah bisa menjadi hambanya Allah yang bertakwa. Dan tujuannya adalah fitrah. Fitrah dimaknakan oleh para ulama adalah suci. Bahkan setiap manusia yang lahir di muka bumi ini awalnya suci, bersih, tidak ada noda sedikit pun. Setiap bayi yang lahir itu tidak ada kejelekan, kotoran setitik pun, sedikit pun. Dan adanya bulan puasa adalah membersihkan kotoran-kotoran tersebut, supaya hamba-hamba tersebut menjadi bersih kembali. Itu adalah sebuah makna yang banyak diisyaratkan oleh para ulama, bahwa puasa ini untuk membersihkan diri kita. Di dalam puasa diajarkan berkata jujur, kita di dalam puasa diajarkan untuk bersikap yang benar, menahan amarah, dan melakukan perbuatan-perbuatan baik. Bahkan jika ada yang menyakiti kita, kita pun diusahakan, diperintahkan untuk membalasnya dengan kebaikan. Dan di dalam suatu riwayat hadis, innallaha jalla wa ala ja'ala al-'ida liyatadhakkaran nasal fitrah. Sesungguhnya Allah menjadikan fitrah itu agar umat manusia itu ingat kepada fitrah, yaitu Allah itu menjadikan dalam keadaan suci kembali. Yang mana kita sebelum bulan puasa banyak lalai, banyak lupa, bahkan sholat berjamaah pun kita banyak ditinggalkan ketika bulan puasa. Entah mengapa, mungkin kebanyakan orang bersemangat. Itulah dorongannya ibadah puasa. Yang tadinya kita malas baca Quran, kita bersemangat membaca Quran, apalagi bersama-sama, bersama teman-teman, bersama sahabat, menambah kebersamangatan kita. Itu tujuannya untuk meningkatkan pelajarannya, supaya kita lebih meningkatkan ibadah kepada Allah. Itulah esensi puasa, menjadikan suci kembali hati ini dan terus tetap fokus kepada Allah Subhanahu wa taala. Man 'ada 'alaihi wa lam yatasaddaq, man 'ada 'alaihi fitrah man lam yatasaddaq. Yaitu jikalau ada orang yang sudah mengalami pendidikan madrasah puasa, kata Allah, dan di dalam hadisnya Rasulullah sudah melaksanakan madrasah puasa tadi, dan tidak alam yatasaddaq, tidak merubah untuk sedikit pun inginnya menambah kebaikan. Salah satunya kita kan di puasa diajarkan untuk merasakan rasanya haus, rasanya lapar. Tujuannya kita merasakan sesama khususnya umat muslim ini merasakan kelaparan, haus, bagaimana rasanya. Itulah mengapa adanya puasa. Setahun mungkin kita lupa, kita makan kenyang, kita makan enak, kita tidak memperhatikan saudara tetangga kita yang mungkin serba kekurangan. Di puasa kita diajarkan untuk saling berbagi, karena kita merasakan, oh seperti ini rasanya lapar, oh seperti ini rasanya tidak makan. Maka ketika puasa, makanan itu sangat berharga. Di bulan puasa, makanan itu seperti tidak ada harganya, karena kita mau makan bebas, makan memilih yang mana saja. Ketika puasa, kita di siang hari merasa lapar, melihat makanan yang sederhana, tapi betapa nikmatnya makanan tersebut, sehingga menimbulkan rasa syukur.
oh ternyata itu makanannya itu bukan dari segi mewahnya, bukan dari segi nampak bagusnya, tapi dari segi bagaimana rasa nikmat makanan tersebut. Yatahallu bifadail, dan tidak merubah akhlaknya. Jika ada orang yang puasa tapi tidak merubah akhlaknya, kata Allah, maka itu percuma. Karena tujuan puasa itu untuk merubah semua seluruhnya, bukan hanya untuk hablum minallah tapi hablum minan nas. Maka diajarkan di dalam puasa untuk merubah karakter menjadi baik, untuk merubah sifat menjadi lebih pemurah, untuk saling merasakan. Itulah maksud daripada puasa, salah satunya seperti itu. Falaisa min dawil fitrah, maka jika kita tidak seperti itu, maka kita tidak termasuk kepada kembali kepada kesuciannya. Jadi Ramadan ini mengajarkan banyak pelajaran, yang mana pelajaran tersebut banyak dilalaikan di bulan sebelumnya. Adanya Ramadan untuk mengingatkan kita kembali pelajaran tersebut, dan jangan sampai pelajaran tersebut kita lupakan, jangan sampai pelajaran tersebut kita lalaikan, supaya kita termasuk kepada orang yang suci kembali tadi. Kullu mauludin, setiap orang yang dilahirkan itu yuladu ala fitrah, suci, tidak ada noda. Maka ketika kita akan kembali kepada Allah, maka sucikanlah kita hati kita, badan kita, pikiran kita. Itulah mengapa esensi fitrah ini bukan hanya dari segi kita merasa wah ini lapar, wah ini haus, lalu Idul Fitri kita merasa wah ampun dosa kita sudah bersih, kita sudah mulia, kita sudah terbebas. Memang ungkapan tersebut yang diisyaratkan para ulama, ungkapan yang bertujuan kepada doa, yang mudah-mudahan menjadi doa. Maksudnya untuk menjadi doa kita suci kembali. Tapi artiannya wallahu alam, hanya Allah yang tahu. Hanya Allah yang tahu. Karena kita sendiri pun menyadari kekurangan diri kita sendiri. Jadi ketika nanti sudah Idul Fitri, janganlah melupakan, melalaikan apapun amalan kita selama bulan Ramadan ini. Karena Ramadan ini adanya untuk menstabilkan ibadah semakin meningkat. Ada 3 hal jika dirinci, tujuannya satu, yaitu untuk menguatkan tauhid. Maksudnya fitrah itu untuk menguatkan tauhid kembali, yang tadinya kita lupa kepada Allah. Dengan adanya Idul Fitri, dengan adanya Ramadan berpuasa, kita semakin dekat. Bukankah kita di malam hari tadi disebutkan tarawih? Ada harus tujuan utamanya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Yang kedua, berkomitmen ubudiyah, untuk terus menstabilkan, untuk terus istiqomah, untuk terus meningkatkan hal-hal perihal ibadah kita, yang baik itu di bulan Ramadan maupun sesudahnya. Jadi sesudah Ramadan kita harus tetap stabil, istiqomah, dan lebih bagus meningkat. Jangan karena sudah hampir usai Ramadan malah menjadi menurun. Kita lihat sekarang fenomena yang tiap tahun sudah lumrah. Awal Ramadan masjid penuh di mana-mana melaksanakan sholat tarawih, tapi menuju ke akhir masjid berkurang, semakin menurun. Justru seharusnya ketika terakhir-terakhir itu semakin meningkat, karena disitulah esensinya orang yang berpuasa Ramadan itu semakin hari semakin meningkat. Jikalau kita malah semakin menurun, kita harus merasa sedih. Jangan sampai kita termasuk yang tidak disukai oleh bulan Ramadan. Jangan sampai kita menjadi orang yang dimusuhi, yang dijauhi oleh Ramadan. Jika orang itu tidak disukai Ramadan, ciri-cirinya adalah semakin menjauh ketika menjelang ke akhir-akhir. Awal-awal semangat, begitu akhir mulai menurun. Inilah fenomena di kita yang sudah lumrah. Nah, itulah tujuannya ubudiyah, semakin meningkatkan hal-hal beribadah. Dan yang ketiga, memperbaiki moral kita, memperbaiki budi pekerti kita, akhlak kita semakin baik, semakin indah. Kita berpikir, kita menuju langkah
menetapkan tujuan menjadi kepada kebenaran jalannya. Jadi makna fitrah sebetulnya adalah sebenarnya kembali suci yang tadi kata ulama adalah menjadi lebih baik dan mengoptimalkan lagi menjadi manusia insan yang sadar diri atas kehambaannya, atas kemanusiaannya. Hanya kepada Allah kita menggantungkan kita untuk ibadah, dan kepada manusia kita saling mengerti, saling berperasaan. Jadi itulah kita diajarkan di bulan puasa ini. Maka itu sahabat-sahabatku sekalian, di momen terakhir ini manfaatkan ayo waktu kita. Jangan disia-siakan kesempatan ini. 10 hari lagi kita maksimalkan, kita optimalkan semua ibadah. Apalagi di 10 hari ini, kata hadis Nabi yang masyhur, besar kemungkinan turunnya Lailatul Qadar. Siapa orang itu yang berhasil mendapatkan Lailatul Qadar, dan siapa yang berhasil mendapatkan keberkahan di bulan Ramadan adalah yaitu orang yang bisa mengoptimalkan, memaksimalkan pasca Ramadan. Setelah Ramadan, jikalau sahabatmu tahu bahwa saya ini apakah mendapat Ramadan atau bukan, apakah saya ini mendapatkan kesuksesan di bulan Ramadan atau bukan, apakah saya ini betul mendapatkan Lailatul Qadar, bisa dilihat bagaimana cara kita setelah Ramadan, bagaimana ibadah kita pasca Ramadan. Dan juga tidak luput bukan hanya ibadah dalam bentuk ritual, tapi bagaimana ibadah takwa tersebut dalam bentuk kepada sesama kita. Apakah kita saling peduli kepada sesama, apakah kita saling pengertian kepada sesama, yang tadinya kita saling mungkin saling menggibah menjadi saling memperbaiki, yang tadinya menjelekkan jadi membaguskan hubungan, yang tadinya jauh dari silaturahim jadi mempererat silaturahim kepada siapapun. Dan tidak cukup dari itu, fitrah kadang orang itu halal bihalal, dan halal bihalal dimaknai saling memaafkan. Baiknya saling memaafkan itu sebelum hari raya Idul Fitri pun kita sudah saling memaafkan. Nah, ketika sudah Idul Fitri kita sudah saling memaafkan dan sudah legowo, tidak ada saling menyimpan dendam, membenci, dengki, hasud dan lainnya. Yang ada rasa cinta kepada sesama, saling merasakan. Kata Rasulullah SAW, la yu'minu ahadukum, tidak diakui kalian beriman hatta yuhibba li nafsi hatta yuhibba li akhi, yaitu sampai kalian saling mencintai, saling memahami, saling mengerti antar sesama. Jadi esensi fitrah ini bisa disimpulkan yaitu hubungan kita kepada Allah menjadi lebih baik, menjadi lebih sempurna lagi, maksimal lagi. Dan yang kedua, hablum minan nas, hubungan kita kepada sesama lebih baik lagi, lebih saling perasaan lagi. Intinya fitrah kembali kepada kesucian itu bukan hanya dari kata-kata kita bertakbir, kita langsung sholat lalu salam, mendengarkan khutbah nanti di Idul Fitri lalu pulang, bukan itu. Tapi kita di situ merenung yang selama ini kita jalankan. Apakah sudah benar ibadah kita? Apakah sudah benar saya kepada Allah dalam melaksanakan apa yang diperintahkan Allah? Apakah sudah benar saya kepada sesama manusia, kepada saudara? Itulah makna yang sebenarnya yang diringkas oleh para ulama, salah satunya seperti itu. Dan mudah-mudahan kita semua dapat menunaikannya, dapat memaksimalkannya, supaya kita bisa terus menjadi lebih baik, menjadi hamba yang lebih bagus, menjadi insan yang lebih indah, baik dalam berkata, berbuat, benar dalam melangkahkan tujuan, dan indah dalam bermasyarakat, bersosial, bertetangga, berkemanusiaan. Itulah sedikit yang bisa Al-Fakir sampaikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat, khususnya untuk Al-Fakir sendiri bisa mengamalkannya. Umumnya untuk sahabat-sahabat sekalian, mohon maaf apabila ada salah kata ataupun tingkah laku dari Al-Fakir, mohon dimaafkan. Cukup sekian, dan sebelum diakhiri marilah kita berdoa.
memohon rahmat Allah Subhanahu wa taala di bulan mulia ini. Hadirkan hati kita, juga saudara kita, hadirkan orang tua kita, hadirkan teman-teman kerabat sahabat kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li'azimi sultanik. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, dengan kemuliaan bulan ini ya Allah, ampunilah segala dosa-dosa kami, dosa-dosa ibu bapak kami, saudara kami, teman-teman sahabat kami, dimanapun muslimin musliman berada, muslimin musliman mohon diampuni ya Allah. Umat Rasulullah mohon ampuni ya Allah, lindungi ya Allah, sayangilah ya Allah. Dengan keberkahan bulan ini ya Allah, kami semua memohon kepada Engkau, atas Engkau ya Allah, ridhoi kami semua, berkahi kami semua, dan jadikanlah bulan Ramadan ini sebagai bulan yang kami menjadi orang yang beruntung, kami menjadi orang yang sukses dan dapat mengamalkan ibadah yang telah kami laksanakan, yang telah kami tunaikan di bulan Ramadan, dapat kita tunaikan kembali di bulan selanjutnya di luar Ramadan. Dan ya Allah, kami memohon ya Allah ya Arhamar Rahimin, apabila ini Ramadan kami yang terakhir, maka jadikanlah kami hamba yang beruntung, jadikanlah kami hamba yang beruntung ya Allah, yang dicintai oleh Ramadan ya Allah, sehingga nanti di yaumil qiyamah Ramadan mengakui kami sebagai sahabatnya dan dapat memberikan syafaat kepada kami semua ya Allah ya Arhamar Rahimin. Juga ya Allah, jika ini adalah Ramadan yang terakhir bagi kami ya Allah, tolong ya Allah, kami mohon jadikan kami insan yang Engkau sayangi, hamba yang Engkau akui, dan tolong jadikan kami umatnya Rasulullah yang diakui oleh beliau ya Allah ya Arhamar Rahimin. Allahumma salimna li Ramadan wa salim lana Ramadan wa salim minna waj'alhu mutaqabbala. Allahumma wafiqna li siyam wa ballighna fiha qiyam wa inna wan nasuniyam wa adkhilna jannata basalam ya Arhamar Rahimin ya Arhamar Rahimin ya Arhamar Rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, walaupun minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.